Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan datang kepada Tuhan dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Cikarang tanggal 10 Januari 2021. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak secara pribadi. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mazmur 63 ayat 1-5. Mari saat ini kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Allah Bapa kami puja, nyanyian pujian nomor 4. Kasih Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya saat ini Bapa, hingga detik ini kami boleh merasakan anugerah yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan juga izinkan kami untuk kami bisa datang kepada Tuhan dalam sembah sujud kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami saat ini. Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
sehingga pada hari ini Tuhan kami memperoleh berkat rohani dari firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Nyanyian tema kita, Hanya oleh Darah Yesus, nyanyian pujian nomor 109. Kita akan pujikan 3 bait. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya kepada, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian ini untuk menaikkan doa syafaat kita. Ku kuat karena Kau
Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu saat ini bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu setiap hari dalam hidup kami. Bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, kesehatan dan kekuatan bagi kami semuanya. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini kami mau bawa dalam doa, segala pokok doa, syafaat kami. Pertama Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Engkau pulihkan bangsa kami yang sedang terkena dampak virus COVID-19 ini. Kami percaya bahwa pemulihan dalam segala hal segera terjadi. Hikmat-Mu atas Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, Engkau berikan untuk memberikan sebuah keputusan yang baik untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk para pemerintahan yang sudah terpilih menjadi kepanjangan tangan-Mu, dari mulai RT, RW, dan seterusnya, sampai tingkat yang tertinggi, wakil-wakil rakyat yang sudah Engkau pilih pun juga, kiranya Engkau berikan hikmat dan takut akan Engkau untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu bagi kami bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia, kiranya kasih setia Tuhan juga campur tangan atas Gabungan Gereja Baptis Indonesia seluruh Indonesia ini. Kami serahkan Tuhan supaya Engkau memberkati, mengurapi Pendeta Yosia Wartono, Ketua BPN kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati beliau dengan kesehatan, dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan juga Engkau berikan untuk beliau memimpin GGBI ini dengan baik, sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan sudah berikan kepada beliau ini. Kami serahkan Tuhan beliau beserta dengan istri dan anak-anaknya yang saat ini sedang isolasi mandiri. Kiranya kesehatan yang daripada Tuhan Engkau berikan imun yang luar biasa, pemulihan bagi Pendeta Yosia Wartono beserta dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan. Gereja yang kami kasihi, gereja yang sejak kecil kami ada di tempat ini, lalu kami bertumbuh, berkembang, dan biarlah menjadi tempat di mana kami boleh menumbuhkan talenta-talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarkanlah melalui gereja ini Tuhan nama-Mu dimuliakan, pekerjaan dan tujuan-tujuan yang sudah Engkau taruh dalam setiap manusia Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kami serahkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan di jemaat di GBI Cikarang saat ini yang sedang sakit. Kiranya Engkau sembuhkan dan pulihkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami semuanya. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk saudara kami yang mungkin sedang berduka. Kami berdoa Tuhan kiranya kasih setia dan berkat serta pemulihan yang daripada Tuhan memulihkan, memberikan satu penghiburan kepada jiwanya agar mereka boleh merasakan sukacita. Yang sedang punya persoalan yang berat, kami mau bawa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, datanglah keluarga mereka, datanglah dalam kehidupan pribadi mereka, dan sembuh dan pulihkanlah mereka Tuhan, supaya mereka mengalami jalan keluar yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Inilah Tuhan rangkaian doa kami untuk bangsa dan negara kami, untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan untuk Gereja Baptis Indonesia Cikarang yang kami kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Ditunjukkannya kasih setianya, dan Dia juga telah menyediakan segala yang kita perlukan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan angkat satu pujian. Allah itu baik.
Panggilan memberi kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kesempatan pada hari ini Tuhan, kami ingin mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkanlah semuanya ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya persembahan kami ini bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami maupun di sekitar kami. Berkatilah seluruh jemaat kami, berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian berkati persembahanku dengan sikap berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Anugerah Allah Membenarkan akan disampaikan oleh Pendeta Yakobus Wuryanto. Namun Bapak Ibu Saudara, satu pujian akan mempersiapkan hati kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan, Ku Tetap Setia.
Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada saat ini, senantiasa dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saatnya saudara kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Sebelumnya saya mengajak Ibu Bapak dan saudara sekalian untuk berdoa, untuk meminta hikmat dan pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa hari ini kiranya Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu dan atas kami semua, memenuhi kami semuanya Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang sama, yang menginspirasikan firman Tuhan kepada para pendahulu kami, adalah Roh Kudus yang sama pula, yang memberikan penerangan rohani bagi kami semua dan hamba-Mu saat ini. Izinkanlah Tuhan kami mengerti kehendak-Mu dalam dunia ini melalui kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kemarin sudah membahas satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang bahwa anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita adalah sesuatu yang mahal. Namun terasa tidak mahal, terasa sangat murahan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak menemukan, oleh karena kita tidak memahami, tidak mengerti bahwa sesuatu yang mahal itu ternyata sudah kita terima melalui anaknya, Yesus Kristus, yang sudah turun ke dunia, mati disalib untuk menebus dosa saya dan saudara, dan dosa seluruh umat manusia. Dengan darahnya ia menebus kita, dengan darahnya pula ia membawa kita untuk bisa hadir di dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami tentang mahalnya anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, maka saya percaya bahwa anugerah yang sudah kita temukan yang begitu mahal itu akan mengubah hidup seseorang, akan mengubah hidup orang percaya. Dan perubahan yang terjadi dalam hidup orang percaya ketika mereka menemukan anugerah yang mahal itu adalah perubahan yang radikal, perubahan yang luar biasa, perubahan yang baik, perubahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak dan saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, apa yang telah dikerjakan oleh anugerah yang mahal itu, sehingga ia bisa membuat sebuah perubahan yang ajaib di dalam kehidupan umat manusia. Saudaraku sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah dalam iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ibu bapak dan saudara, kalau kita cermati di sini, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa semua orang tanpa terkecuali, siapa semua orang itu? Saya adalah salah satu bagian dari semua orang. Saudara adalah salah satu dari bagian dari yang dikatakan semua orang dalam firman Tuhan hari ini.
pendeta, jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan adalah juga manusia yang termasuk dalam kategori orang berdosa. Orang-orang yang merasa suci maupun orang-orang yang merasa tidak suci, mereka juga adalah bagian daripada yang berdosa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibu bapak dan saudaraku sekalian, miskin, kaya, muda, tua, rohaniawan, orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang radikal, orang Jawa, orang Cina, orang Batak, orang Indonesia, orang Amerika, orang manapun juga, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini dari berbagai zaman, mereka adalah orang berdosa. Saya dan saudara dan kita semua adalah orang berdosa tanpa terkecuali, saudara. Setiap orang yang pernah ada di dalam dunia ini, mereka semuanya dipastikan bahwa mereka adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Ibu bapak dan saudara sekalian, sebenarnya apa yang dimaksud dengan dosa itu? Dosa adalah meleset dari sasaran Allah. Kalau saudara sedang menggunakan sebuah anak panah, lalu menarik anak panah tersebut, lalu dilepaskan anak panah tersebut, menuju kepada sebuah sasaran yang sudah ditentukan. Ada beberapa titik A, B, C, D. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sasaran atau anak panah tersebut ternyata meleset bukan mengenai pada titik-titik yang sudah ditentukan. Itu yang disebut sebagai dosa. Meleset daripada apa yang Allah sasarkan, meleset daripada apa yang telah direncanakan oleh Allah. Itu dosa. Ibu bapak dan saudara, sebagai sebuah ilustrasi, apalagi orang Indonesia ini seringkali mengepas-ngepaskan, seringkali dipas-paskan, dicocok-cocokkan, cocok nggak cocok dianggap cocok. Itu orang Indonesia. Saudara, palu itu ada macam-macam. Kalau saudara lihat palu misalkan ya, itu ada macam-macam contohnya. Ada palu kecil. Gunanya apa, saudara? Palu kecil itu untuk paku yang kecil, ya kan? Misalkan paku pelapon, pakunya kecil, duk harus pakai palu yang kecil. Kalau pakai palu besar, bukan pakunya yang ambles, tetapi pelaponnya yang ambles. Lalu ada palu agak besar untuk mungkin paku yang agak besar juga untuk tembok. Ada palu yang sangat besar sekali, ya mungkin gedenya segini. Itu palu untuk apa, saudara? Namanya hammer kalau nggak salah. Itu untuk apa? Malu batu, untuk memecahkan batu. Dua, karena besar. Ada lagi palu yang terbuat dari karet. Untuk apa, saudara? Untuk malu keramik. Kalau masang keramik, duk harus pakai palu yang berbahan dasar karet. Supaya apa? Keramiknya nggak pecah. Tapi kalau pakai palu hammer, palu yang besar tadi untuk malu keramik, keramiknya yang pecah. Karena apa? Karena palu kecil sampai dengan palu yang besar itu dibuat sedemikian rupa oleh pembuatnya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Ada sasaran yang telah ditetapkan bahwa palu ini untuk malu pelapon, palu ini untuk malu keramik, itu tujuannya. Palu ini untuk malu batu. Tetapi seringkali dicocok-cocokkan sehingga ada sesuatu yang
tidak cocok, yang merusak, menghancurkan, melukai. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita semua adalah umat Allah yang diciptakan oleh Allah, yang dibuat oleh Allah, yang dibentuk oleh Allah sedemikian rupa dengan satu tujuan yang luar biasa. Kita dibuat Allah, kita diciptakan oleh Allah dengan begitu luar biasa supaya apa? Kita segambar dan serupa dengan Allah untuk merepresentasikan siapa Allah kita. Dengan kasih kita bisa merepresentasikan, oh Allah itu kasih. Dengan keindahan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, kita bisa menggambarkan siapa pencipta kita. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, namun seringkali saudara-saudara, sasaran atau rencana atau tujuan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup orang percaya itu enggak nyampe, saudara. Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itulah yang disebut dosa. Dosa adalah bahwa kita melakukan sesuatu yang bukan sasaran Allah. Allah menciptakan saudara dan saya untuk menyembah, waktu yang seharusnya dipakai untuk menyembah, malah kita pergunakan waktu-waktu yang sisa ini untuk sesuatu yang sia-sia. Waktu yang seharusnya kita pakai untuk apa, saudara-saudara? Melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita pakai untuk sesuatu yang tidak mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Talenta yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita sebagai suatu titipan yang daripada Tuhan, yang harus kita jaga, kita pergunakan, kita maksimalkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi justru kita pakai untuk hal yang sebaliknya. Hati yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mempunyai potensi agar kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tetapi seringkali kita lakukan yang sebaliknya. Kita pakai hati kita untuk membenci sesama. Tuhan memberikan pikiran kepada kita untuk memikirkan, merencanakan sesuatu yang indah, yang baik, yang manis, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali kita melihat umat manusia menggunakan pikirannya untuk merencanakan sebuah kejahatan. Bukan hanya kejahatan kecil, tetapi sebuah kejahatan yang begitu besar yang terjadi di dunia ini. Saudaraku sekalian, itu semua karena apa? Dosa. Dosa berarti apa? Menjauhkan diri daripada rencana Allah. Menjauhkan diri daripada sasaran yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidup kita. Dosa berarti tidak melakukan tujuan-tujuan Allah yang Tuhan sudah taruh di dalam diri orang, di dalam diri manusia, di dalam diri umat manusia. Itu yang disebut dosa. Dan luar biasanya di sini, saudara-saudara, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mereka yang berdosa itu semakin hari semakin brutal, saudara. Mereka yang hidup di dalam dosa, umat manusia yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal jalan Tuhan, semakin hari semakin menjauhkan diri daripada Tuhan, semakin hari pula semakin dia tidak mencerminkan, merepresentasikan, menggambarkan penciptanya. Sehingga saudara-saudara, kejahatan di muka bumi ini dari sejak penciptaan sampai sekarang ini, perkembangannya begitu luar biasa. Kejahatan umat manusia di muka bumi ini makin hari makin jahat,
makin hari makin berkembang, makin hari makin detail, makin hari makin masuk ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan umat manusia. Dari mulai yang di pedesaan sampai dengan yang di pos metropolitan, di kota-kota besar, dari mulai yang di pedalaman sampai dengan kosmopolitan, semuanya berkembang begitu luar biasa kejahatan umat manusia. Karena dunia ini, karena semua umat manusia telah diliputi oleh apa? Dosa. Telah dikuasai oleh dosa. Dunia ini, saudara-saudara, orang yang jauh daripada Tuhan sama sekali sudah tidak mencerminkan seharusnya untuk apa mereka diciptakan. Dunia ini seharusnya mereka saling mengasihi, tetapi kita melihat ada kebencian di mana-mana antar manusia. Bukan hanya antar manusia yang jauh, antar negara yang jauh, bukan hanya itu saja, saudara. Tetapi antar saudara sekalipun ada kebencian, sama sekali tidak mencerminkan kasih Allah. Karena apa, saudara? Karena manusia kehilangan imago Dei, gambar dan rupa Allah. Karena dosa yang ada di dalam diri yang menguasai manusia itulah yang membuat manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun umat manusia ini yang sebenarnya layak dipandang sebagai manusia yang benar. Seharusnya manusia mencerminkan kebenaran Allah, menggambarkan kebenaran Allah, merepresentasikan kebenaran Allah. Tetapi manusia sama sekali jauh daripada kebenaran. Dan saudaraku sekalian, dosa yang telah menyelimuti seluruh umat manusia telah membuat Allah tidak berkenan atas mereka. Tidak ada manusia pun di dunia ini yang berkenan di hadapan Allah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar menurut standar Allah, menurut ukuran Allah. Pendeta yang hidupnya tiap hari mungkin selalu berdoa, selalu beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, adalah orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Rohaniawan-rohaniawan yang hidupnya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang jahat adalah orang-orang yang juga sebenarnya tidak bisa benar di hadapan Allah. Sehebat apapun apa yang kita telah perbuat supaya kita hidup benar, bahkan ketika kita melakukan seluruh isi hukum Taurat secara detail, itu pun sama sekali tidak membuat kita benar di hadapan Allah. Karena dosa umat manusia, tidak ada satupun yang berkenan menurut standar dan ukuran Allah. Namun saudara-saudaraku sekalian, Allah kita yang penuh dengan belas kasihan, Allah saudara dan saya yang penuh dengan kasih karunia, itu menginginkan saya dan saudara diperkenan oleh Tuhan. Allah yang penuh dengan kasih setiap hari, Allah yang merupakan sumber kasih, itu menginginkan, sangat menginginkan saudara hidup dalam kelayakan di hadapan Tuhan. Namun saudara-saudara, ketidakmungkinan yang terjadi itu dijawab oleh satu. Ketidakmungkinan yang terjadi yaitu bahwa manusia tidak mungkin hidup benar, hidup sempurna, tidak mungkin manusia itu perfect di hadapan Allah. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun sesuatu yang mustahil itu dikerjakan oleh siapa? Anugerah Tuhan. Siapa anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya ayat yang ke-24 di sini dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam
Kristus Yesus. Ibu bapak dan saudara, itulah luar biasanya Tuhan kita. Itulah luar biasanya kabar baik yang sudah saudara terima, yang saudara terima sampai saat ini. Bahwa sesuatu yang tidak mungkin, yaitu hidup benar dan diperkenan oleh Tuhan, telah dibuat mungkin. Oleh siapa? Telah dikerjakan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara sekalian yang tidak layak di hadapan Tuhan, itu menjadi layak di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan saudara, ada seorang yang menemukan sebuah undangan di pinggir jalan. Lalu dia melihat dan membaca undangan tersebut. Ini adalah undangan sebuah pesta yang begitu mewah dan hanya untuk orang-orang mewah. Tetapi ia merasa bersyukur menemukan undangan tersebut. Dan akhirnya saudara-saudara, dengan ragu-ragu dan keberanian yang sedikit, ia mencoba untuk datang ke pesta yang begitu mewah tersebut. Ketika ia sampai di depan pintu gerbang rumah yang mengadakan pesta tersebut, penjaga pesta tersebut mengatakan kepada orang tersebut, "Hei kamu, hendak kemana kamu? Aku menemukan undangan dan aku akan masuk ke pesta ini." Lalu Bapak Ibu dan Saudara, penjaga pesta tersebut akhirnya mengatakan kepadanya, "Engkau tidak layak untuk masuk ke dalam pesta ini. Karena pesta ini adalah untuk kaum bangsawan. Pesta ini adalah untuk kaum orang-orang yang kaya raya berpakaian mewah. Sementara engkau datang dengan pakaian yang compang-camping. Engkau sama sekali tidak layak untuk masuk dalam pesta ini." Tetapi sudah sekalian dikasih oleh Tuhan, tiba-tiba tuan rumah ini datang menemui penjaga rumah tersebut. Lalu tuan rumah ini berkata kepada penjaga tersebut, "Dia adalah undanganku. Dia yang menemukan undangan itu adalah undanganku. Sini, masuklah. Aku akan memberikanmu sebuah pakaian, baju baru yang indah dan megah, supaya kamu bisa layak untuk masuk ke dalam pesta." Ibu bapak dan saudara, siapakah tuan rumah tersebut? Tuan rumah tersebut adalah Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara, sebenarnya kita ini adalah umat manusia yang terbuang, yang terlupakan, yang tidak layak, yang tidak benar, yang penuh dengan apa? Dosa dan kesalahan yang jauh daripada standar Allah, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang telah kehilangan kebaikan Allah, yang telah kehilangan kasih Allah, yang telah kehilangan semua yang baik, gambar dan rupa Allah tersebut. Sehingga kita tidak mungkin layak untuk masuk dalam pesta perjamuan dalam kerajaan surga. Tetapi saudara-saudara, dengan jubah Tuhan berikan kepada kita, Tuhan membenarkan saudara. Tuhan telah membelikan sebuah jubah pakaian kerajaan surga dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sudah melayakkan saudara. Tuhan sudah menguduskan saudara. Tuhan sudah membenarkan saudara. Tahukah saudara, sampai di sini hidup kita ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Tahukah saudara bahwa sampai di sini ibadah yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, kita bisa menikmati semuanya ini adalah anugerah Tuhan. Tahukah saudara bahwa ketika saudara bersama-sama dengan keluarga saudara menikmati Natal, menikmati sukacita dalam tahun baru, menikmati anugerah dan berkat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, menyebut nama Yesus Kristus, itu adalah anugerah Tuhan. Karena ada banyak sekali orang yang tidak menerima anugerah Tuhan, yang tidak bisa merasakan anugerah Tuhan di dalam hidup mereka. Bersyukurlah saudara, karena saudara semuanya diperkenan. Saudara semuanya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita semua
adalah umat-umat yang dikasihi dan dibenarkan oleh Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Dia sudah membenarkan saudara. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena anugerah Allah. Melalui siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini hamba-Mu telah memberitakan kebenaran firman, bahwa hidup dan keselamatan yang kekal yang boleh Engkau berikan, ini adalah anugerah. Biarkanlah Tuhan jiwa kami menemukan harta yang mahal ini, supaya kami mengalami sebuah perubahan hidup, penghargaan terhadap anugerah yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, nyanyian pujian nomor 119, sangat besar anugerahnya. Kita akan pujikan semua bait. Anugerah
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan mari kita bersama menyambut berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, ibadah kami pada hari ini sebagai persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu di hadapan-Mu. Berkatilah kami sekalian Tuhan, semua yang hadir dalam ibadah, dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa berkah Tuhan tercurah atas rumah tangga kami, atas keluarga-keluarga kami, atas pribadi lepas pribadi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera di Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.